Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini yang baru pertama kali memberikan suatu peristiwa yang sangat horor menurut saya, dan ini kejadian yang benar-benar terjadi dialami oleh saya, dan ini sebuah kisah nyata. Buat para pendengar yang setia, yang subscribe channel ini, saya mohon maaf bila dalam merangkai sebuah kata-kata atau kalimat saya kurang bagus. Dan ini langsung tanpa teks, langsung saya utarakan agar terlihat benar-benar ini bukan rekayasa atau bukan sebuah konten yang berisi fiksi. Ini benar-benar pure bahwa ini kejadian yang saya alami. Jadi mohon maaf bila mana dalam penyampaian cerita ini kurang begitu bagus dari tutur katanya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini biar kontennya bisa terus berjalan, bisa semangat buat saya, dan bisa tambah banyak subscribe-nya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan dulu bahwa ini bukanlah karangan fiksi yang mengada-ngada atau dikarang sesuai imajinasi saya. Itu enggak, karena ini benar-benar kejadian asli atau sebuah kisah nyata yang saya alamin. Singkat cerita, pada tanggal 10 November 2021 tuh sekolah kami, aku berangkat ke Lembang untuk suatu kegiatan gathering, family gathering. Berangkat setengah 7 pagi dari kota saya, lalu semuanya ikut bersukacita, bergembira karena akan melakukan family gathering. Berangkat dari kota saya itu 2 bis, dan kebetulan saya di bis 1. Selama perjalanan tidak ada hal-hal yang begitu mencemaskan atau begitu mencengangkan. Pure ini benar-benar semuanya pada happy. Sampailah ke tujuan di kota Lembang, dan di lokasi tersebut langsung pada istirahat
dan langsung sama panitia lokasi tersebut, tempat tersebut, untuk segera masuk ke hutan atau ke pohon pinus yang sempat dari lokasi awal berhenti jalan kaki beberapa ratus meter, sampailah ke tujuan di sebuah hutan pinus. Disitulah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia lokasi tersebut, dan kebetulan juga saya tuh meliput semua kegiatan dari awal sampai akhir. Kegiatan gathering ini melakukan ini supaya keeratan dalam sebuah hubungan itu tambah erat. Lokasi yang dituju oleh sekolah kami itu ada 2 lokasi, dan kebetulan lokasi ini langsung saya ikut serta ada. Selama beberapa kegiatan, kan dari awal saya meliput sampai akhir, saya selalu memvideo, dan di channel ini juga ada videonya part 1 dan part 2. Nanti saya di deskripsinya ada. Sampailah jam 1 pas mau melakukan flying fox, turunlah hujan yang sangat deras. Jadi kegiatan flying fox itu tidak jadi. Langsung pada turun dari lokasi tersebut tuh menuju ke lokasi tempat makan, dan pada makanlah di situ. Singkat cerita, setelah makan, saya tuh sempat ke depan lagi ke lokasi di mana awalnya datang kita ke situ, dekat parkiran bis di lobi. Saya tuh sempat download aplikasi Gojek karena di HP saya belum ada aplikasi Gojek, dan sempat juga setelah saya install, saya order, ternyata tidak ada yang nyangkut karena saya kebetulan itu udah pamit ke pimpinan saya dan ke panitia di sekolah saya tuh untuk tidak ikut ke lokasi kedua atau pulang bareng, karena saya mau ke Bandung ke kakak saya. Sempat di hati itu karena tidak ada yang nyangkut dan hujan pun terus deras, saya tuh ada sempat di hati saya tuh keraguan-raguan, saya nggak jadi aja lah ke Bandung tuh, nanti aja mau ikut lagi, ikut sampai pulang naik bis. Tapi tetap saya tuh ingin ke Bandung. Nah, ternyata anak dari teman saya itu ada yang mau ke Bandung juga, tapi ke kota Cimahi. Nah, jadi ada temen, ya udahlah, langsung saja tuh saya tuh berangkat, walau masih hujan juga. Itu kisaran jam setengah 4-an, jam 3 lah, jam 3 jam setengah 4-an sore. Saya berangkat jalan kaki meninggalkan lokasi itu, dan semua teman-teman saya juga pada berangkat ke lokasi yang kedua, sambil langsung dari lokasi kedua tuh pulang. Saya berangkat naik angkot jurusan Lembang, naik angkot yang warna kuning. Langsung setelah datang dari ke tempat pasar Lembang, saya tuh naik lagi ke jurusan yang ke arah Ledeng, tapi sebenarnya mobil tersebut tuh ke arah stasiun Hall. Nah, sempat ngobrol-ngobrol dengan supir karena kita duduk di depan, hujan semakin besar. Ngobrol-ngobrol ngalir ngidul ke sana ke situ,
Cimahi ada nggak yang dari Ledeng, misalkan kayak bis damri. Oh katanya nggak ada, udah 2 minggu itu udah nggak jalan lagi. Udahlah cina ikut saja saya, nanti saya tanyain ke sampai stasiun hall. Nanti setelah stasiun hall naik ke arah Cimahi jurusannya. Nah, singkat cerita ngobrol selama perjalanan, tibalah sampai di terminal Ledeng dan saya tuh turun. Teman yang tadi bareng sama saya dia berlanjut sampai ke stasiun hall. Sempat saya tuh nge-vlog juga, bikin short video di Lembang tuh, ada di konten ini juga. Hujan, bikin video short. Terus saya tuh naik Ledeng Margahayu, sempat saya juga bikin vlog. Banyak perubahan yang terjadi di kota Bandung ini, baik infrastruktur, jalan, semuanya pokoknya berubah semenjak waktu dulu saya kuliah. Hujan pun masih nggak terlalu lebat sih, cuman masih hujan. Saya turun naik mobil Ledeng Margahayu itu di Jalan Soekarno-Hatta depan Samsat di perempatan, dan saya pun naik lagi angkot jurusan Cibiru. Singkat cerita, saya datang ke rumah kakak tuh 5:30 sore. Hujan mulai reda di komplek. Saya sempat silaturahmi ke kakak karena saya disuruh bawa motor untuk bawa ke kota saya, ke kota Majalengka. Setelah saya ikut sholat maghrib dan makan di situ, sempat kakak saya juga nanti aja pulangnya hari subuh, pas besok aja pas waktu subuh. Istri juga saya bilang udah nginep aja, nanti pulang subuh. Capek kata saya tuh. Dan saya juga kangen ke anak-anak saya, apalagi saya nggak pernah lama ninggalin anak-anak saya tuh. Singkat cerita, saya tuh sama ponakan saya ngeluarin motor, manasin motor pakai jas hujan, dan saya pamitan untuk pulang ke Majalengka. Dan hujan rintik-rintik pun mulai dari berangkat dari rumah kakak tuh udah mulai turun lagi hujan rintik-rintik. Saya juga pakai jas hujan, dan selama perjalanan saya selalu berdoa dan selalu bersolawat Nabi sampai Majalengka. Selama perjalanan saya keluar komplek Soekarno-Hatta ke Cibiru masih macet. Selama perjalanan saya nggak pernah bawa motor cepet, soalnya karena saya tidak tahu ini karakter motor seperti apa, beda sama motor yang saya suka pakai. Jadi saya tuh pelan-pelan bawa motor matic, pelan-pelan dari Bandung ke Sumedang tuh rame, masih ada banyak hujan, tetap masih rintik-rintik. Nah, kejadian yang saya alamin tuh yang horor tuh pas waktu dari arah Sumedang ke Majalengka, karena banyak melalui hutan kalau di situ. Nah, seperti kayak di posisi Bandung ke Sumedang masih rame. Dan kebetulan saya sudah nyampe kisaran jam 7:30 saya nyampe di Sumedang. Saya lanjut naik motor. Banyak mobil yang berlalu lalang, mobil pribadi, mobil umum, mobil bis, dan jarang sekali yang bawa motor kendaraan.
jadi kelihatan gelap, mana pencahayaan kendaraan yang saya tunggangi ini nggak terlalu terang. Sempat sih kakak saya juga bilang nanti aja pulangnya besok soalnya lampunya kurang terang. Saya tembak saya. Terus saya bersolawat, berdoa selama perjalanan itu, sampai melewati Nyalindung. Nah, setelah melewati tanjakan Nyalindung, yakin saya yang baru pertama saya sampai merinding nih ngejelasinnya juga. Pas setelah turun dari tanjakan Nyalindung menuju arah Tomo, itu kan hutan kiri kanan tuh. Hujan rintik-rintik, masih tetap saya selalu berdoa. Kecepatan motor mungkin kisaran 40 lah, 40-50, nggak terlalu cepat soalnya takut licin. Waktu itu sepi, nggak ada mobil, nggak ada motor yang lain, cuman saya. Sempat di daerah sebelum Cipeles, pas lagi saya bawa motor, ada bayangan yang menyeberang jalan sekelebat warna putih. Saya sempat merinding. Baru dalam hati saya tuh, baru kali ini saya nemu seperti ini, hal yang horor seperti ini. Selama waktu zaman kuliah atau zaman pulang suka jam 12 malam juga saya belum pernah ngalamin. Tapi saat itu pulang dari Bandung, saya baru ngalamin saat itu. Sampai bulu semua badan saya tuh merinding. Sempat saya berdoa, sholawat Nabi, baca doa, dan alhamdulillah sempat ngikutin mobil saya tuh. Ada dibilangnya teman waktu berkendara, jadi saya tuh ngikutin gitu. Dan alhamdulillah sampai Majalengka tuh jam 9, berhenti beli martabak buat oleh-oleh anak yang di rumah. Dan itulah kejadian yang saya alamin, kisah nyata yang saya alamin selama perjalanan Bandung Majalengka waktu malam hari di kala hujan rintik-rintik. Mungkin buat pendengar seperti biasa saja karena tidak mengalami hal yang sedemikian kagetnya buat saya. Tapi buat saya pas di waktu hari itu jam segitu posisinya bawa motor sangatlah merinding bulu kuduk saya sekujur tubuh, karena dimana mau ngebut takut jatuh, mendingan saya mah lahaula aja, ingat sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nyampe dengan selamat, dan sampai saat ini baru saya menceritakan kisah nyata ini dengan berbagai pertimbangan, dan mungkin buat ngedongkrak konten saya supaya bisa tambah lagi subscribe-nya dan like-nya untuk menambahkan jam tayang saya dan menuju ke 1000 subscribe. Alhamdulillah kejadian ini membuat diri saya untuk bisa lebih giat lagi
Sampai ketemu lagi, dan masih banyak kisah nyata yang saya pernah alamin lagi. Kalau ini bagus ratingnya, insya Allah saya akan menceritakan kisah nyata yang lain yang saya pernah alami semenjak zaman kuliah dan semenjak saya naik gunung Ciremai pertama kali zaman waktu SMA. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.